おい。見えるものだけ信じるな。Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini men ya kita bakalan coba bahas episode 2 dari Ultraman Z. Ya, pasti kalian juga udah tahu lah ya yang dimana Ultraman Z episode 2 baru saja tayang itu. Yang dimana di sini kita bakalan coba bahas beberapa hal penting yang ada di episode 2 kali ini gitu. Dan buat kalian yang belum nonton episode 2 Ultraman Z, silahkan kalian nonton dulu di channel YouTube-nya Tsuburaya Production. Karena ya di video ini banyak banget ya spoiler dan juga mungkin di sini kita bakalan coba sekalian berteori terus juga berdiskusi bareng gitu di video ini gitu. So, oke, jadi di sini kita bakalan coba langsung bahas aja, let's go. Oke, jadi di episode 2 ini terlihat ada scene yang dimana mungkin ya beberapa anggota dari storage di bagian mekanik atau mungkin ya di bagian permesinan lah ya, yang dimana di sini membernya itu cukup banyak dan di sini ya cukup keren banget sih. Jadi ya seakan-akan kalau member storage itu ada banyak itu di berbagai bidang, dan kalau misalnya di bagian bidang utama atau bidang pilotnya itu kan ada 4 ya, yang dimana ada si kapten, terus juga si Yoko, Yuka, dan juga si Haruki, yang dimana itu ada 4. Terus juga di bagian mecha itu ada banyak banget dan dipimpin oleh satu kapten juga, kayak di bagian storage bagian pilot gitu, yang dimana ya kalian juga udah pasti tahu kaptennya itu yang kakek-kakek itulah ya, saya lupa namanya, pokoknya itulah. Dan yang saya cukup kagumi itu di sini tuh ada semacam ya si Scavenger yang berwujud raksasa men, atau ya mungkin ya di sini itu lebih ke realistis, dan di sini saya jujur ini keren banget guys ya, yang dimana kayak kesannya itu ya real banget itu. Dan di sini pun si Haruki bersiap-siap dan si Haruki ini masuk ke dalam sebuah pintu di bagian dadanya si Scavenger ini. Jujur ini keren banget dan kesan realistisnya tuh dapet banget itu. Pokoknya ya serial Ultraman Z ini kayak apa ya istilahnya, lebih menonjolkan kerealistisan di film Ultraman itu. Jadi ya jujur saya cukup suka banget dan keren banget itu. So, oke lah. Oke, di next scene di sini ada si Haruki yang mungkin bisa dibilang ya sudah kewalahan pada saat dia melawan si Neronga, atau ya mungkin ya kaiju yang muncul di episode kali ini gitu. Yang dimana dia di sini ingin berubah menjadi Ultraman Z dengan menggunakan Ultra Z Racer-nya. Namun di sini si Haruki ini yang nggak bisa berubah karena ya nanti dijelasin sama si Ultraman Z gitu. Dan setelah pertarungan selesai ya di sini tuh ya si Haruki ya terjatuh atau ya kalah lah ya. Terus juga di sini dia kembali ke markasnya dan di sini dia menjumpai sebuah portal, dan mungkin ini portalnya itu portalnya si Z ya, kayak kotak-kotak kayak di episode 1 gitu men. Dan pada akhirnya dia berbincang-bincang atau mungkin bisa dibilang ya bertemu dengan Ultraman Z, dan di sini si Ultraman Z ya mungkin ya bercerita tentang dia lebih lanjut kepada si Haruki gitu. Yang dimana si Ultraman Z ini adalah mungkin ya bisa dibilang ya salah satu member dari Intergalactic Defense Force, atau mungkin ya organisasi yang sama dengan Ultraman Reboot ya, kayak mungkin ya bawahan dari Space Garrison lah, mungkin kayak gitu. Dan di sini pun si Ultraman Z ini mungkin bisa dibilang yang menceritakan apa itu Devil Splinter, terus juga Ultraman Zero atau masternya yang kesedot black hole itu, terus juga peristiwa dicurinya medal-medal Ultraman yang ada di Nebula M78 oleh si Genegard, atau ya mungkin ya kaiju yang ada di episode 1 kemarin gitu. Dan juga di sini tuh ya si Haruki ini nanya kepada si Z yang dimana umur dia itu berapa gitu, yang dimana si Z pun menjawab kalau dia itu berumur 5000 tahun, yang dimana mungkin ya lebih tua sedikit dari Taiga, yang dimana Ultraman Taiga sendiri umurnya itu 4800 tahun. Jadi mungkin ya Ultraman Z ini ya lebih dewasa sedikit daripada Ultraman Taiga, terus juga lebih muda sedikit daripada Ultraman Zero, yang kalau nggak salah Ultraman Zero itu 5800 tahun gitu kalau nggak salah. Terus juga Mebius itu 6000 sekian tahun gitu kalau nggak salah lah ya. Pokoknya ya si Z ini kayak remaja mau ke dewasa gitu. Jadi ya intinya sih kayak gitu. So, oke lah. Dan di sini pun si Haruki nanya kepada si Z, yang dimana di sini tuh kan ya si Haruki itu mempunyai sebuah holder yang mungkin ya cukup ikonik, yang dimana warnanya tuh biru kayak mainan banget. Terus juga di sini ya si Haruki pun nanya, emangnya ini benda ini gak bakal kelihatan sama orang lain gitu. Dan di sini pun si Z ini menjawab, tenang aja kok, benda ini gak bakalan kelihatan kok sama orang lain selain kamu gitu, yang dimana mungkin benda ini terbuat dari mungkin ya semacam bahan-bahan yang gak bisa dilihat oleh manusia biasa gitu. Yang dimana ya di sini mungkin menjawab semua keluhan-keluhan kalian, yang dimana bang itu holdernya emangnya gak ganggu gak? Dan di sini udah dijawab jelas lah ya, yang dimana ya holdernya itu nggak bisa dilihat oleh manusia biasa atau mungkin ya orang lain gitu. Jadi ya nggak kelihatan gitu lah, intinya sih kayak gitu. So, oke lah.
Dan di next scene di sini ada si Haruki Natsukawa yang mungkin bisa dibilang yang sedang berlatih karate, dan di sini pada akhirnya ada si Kapten Hebikura atau ya si juggler gitu, yang dimana di sini dia menghampirinya dan mereka pun berlatih bersama-sama gitu. Dan di sini si Haruki pun ya tidak berdaya melawan si Kapten Hebikura, yang dimana ya mungkin ya si Haruki ini walaupun dia tumbang beberapa kali, tapi dia di sini ya dia pantang menyerah men, dan ya keren banget sih. Dan pada akhirnya di sini ya si Haruki pun ya ingin memukul si Kapten Hebikura dan dia pun mendadak hilang, dan itu mungkin ngingetin kita banget sama si juggler men, yang dimana mungkin ya mistis banget dan bisa ngilang-ngilang gitu men. Dan pada akhirnya si kaptennya itu ada di belakang si Haruki Natsukawa tersebut, dan pada akhirnya ya dipukul men. Dan di sini pun keluarlah aura-aura si jugglernya, yang dimana rambutnya panjang gitu, terus juga soundtracknya kayak soundtrack si juggler yang dimodifikasi sedikit, lebih ke friendly lah. Terus juga di sini si juggler ngomong ke si Haruki bahwa ya kau jangan mengandalkan matamu saja, yang dimana mungkin ya si juggler ini ingin memberitahukan sesuatu kepada si Haruki, dan mungkin ini bisa jadi ya mungkin bakalan berguna di pertarungannya yang akan datang gitu. Dan di sini kita bakalan coba ya mungkin berteori juga tentang si Kapten Hebikura ini. Yang dimana di sini saya punya 3 teori tentang si Kapten Hebikura ini. Yang dimana ya si Kapten Hebikura ini mungkin bisa dibilang ya emang si juggler tapi yang menyamar gitu. Tapi ya mungkin bisa dibilang mempunyai niat baik, seperti ya mungkin yang dimana kalau misalnya kalian udah nonton serial Taiga pas ada kayak Knuckle Seijin ya si Paman Odasan ya. Yang dimana Paman Odasan itu adalah seorang mungkin ya Knuckle Seijin ya. Knuckle Seijin. Yang dimana Knuckle Seijinnya itu ada di universe-nya Ultraman Jack, yang dimana Knuckle Seijin itu mungkin bisa dibilang ya sangat terkenal oleh kekejamannya, dan pada akhirnya ya si Knuckle Seijin itu ya insaf dan menyamar sebagai manusia gitu. Dan ini mungkin kejadiannya mirip-mirip juga sama si juggler ini. Mungkin si Kapten Hebikura ini emang si juggler, tapi ya dia nyamar aja lah ya, ingin menjadi manusia dan dia ingin berubah menjadi ke arah yang baik, itu lebih baik dari ya mungkin juggler yang sebelumnya gitu. Karena ya kalau misalnya kita lihat juggler pada serial bukan serial sih, movie-nya Jid itu dia berpihak kepada Ultraman Orb, Ultraman Jid dan karakter protagonis lainnya gitu. Mungkin ya dia di sini mungkin emang beneran juggler, tapi ya dia ingin insaf gitu lah ya, atau ingin berubah gitu dengan cara dia mungkin ya menjadi seorang yang lebih baik gitu. So oke lah. Dan teori yang kedua mungkin ini bisa dibilang ya emang juggler juga men, juggler juga yang menyamar, tapi dia itu mungkin bisa dibilang bukan ke pihak protagonis kayak di teori pertama yang tadi. Jadi mana mungkin ini si juggler ini mempunyai mungkin ya tujuan yang lain gitu, layaknya di serial Ultraman Orb. Jadi mana mungkin ya bisa jadi dia bisa menjadi villain lagi mungkin di serial ini, mungkin lah ya, mungkin kayak si itu apa sih kayak di Ultraman Nexus gitu, yang ya pokoknya itulah yang jadi human hostnya Darkzagi gitu. Mungkin kejadiannya bakal mirip-mirip kayak gitu, dan ya kalau misalnya benar ya bagus, tapi ya kalau misalnya salah ya gak masalah ya, karena ya ini juga namanya juga kan ya teori gitu soalnya. Dan teori yang ketiga ini mungkin bisa dibilang ya bukanlah si juggler men, melainkan ya si Kapten Hebikura itu sendiri. Jadi mana mungkin ya bisa dibilang ya si Kapten Hebikura ini mempunyai niat lain, atau ya mungkin ya mempunyai rahasia tersendiri men di dalam dirinya, mungkin lah ya, mungkin bisa jadi kayak gitu oke lah. Dan dari ketiga teori tersebut itu yang paling saya yakini itu mungkin bisa dibilang ya di bagian si juggler yang menyamar jadi Kapten Hebikura itu sendiri, yang dimana mungkin dia bisa jadi menjadi insaf. Karena ya seperti yang kita ketahui atau kita dengar gitu, yang dimana pada saat adegan si Haruki dan juga si Kapten ini berlatih, itu ada soundtracknya juggler man yang sedikit dimodifikasi dengan mungkin bisa dibilang ya lebih friendly, dan itu kayak mengarahkan kita banget kalau dia itu juggler man, dan mungkin emang beneran juggler yang ingin insaf gitu, mungkin lah ya. Dan semoga aja benar sih, kalau misalnya itu teorinya benar ya bagus aja, tapi kalau misalnya salah ya jangan dibully, dan juga mungkin ya gak masalah aja lah ya, karena ya namanya juga kan ya teori gitu sok ya. Dan di next scene di sini ada si Yoko Nakashima yang mungkin ya sedang menghadapi si Neronga, yang dimana di sini dia kewalahan dan pada akhirnya dia pun ya tersetrum oleh ya si Scavenger-nya tersetrum oleh si Neronga tersebut ya. Dan pada akhirnya ya di sini pun si Haruki henshin dan dia memasuki portal yang kayak tadi men, dan ini keren banget sih Sokel, kayak portal Nether di Minecraft. Dan di sini pun si Haruki henshin dengan normal, nggak ada kayak kesan funny-funny-nya gitu men. Dan di sini dia pun ya meneriakan Uchu Kenpo bla 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 bla, yang dimana ya special material art atau ya gaya bertarung kayak gitu.
Dan di sini pun yang saya cukup kurang serak, yang dimana ya saya udah bilang di bagian special movie trailer react kemarin, yang dimana di sini tuh ada ya mungkin ya pas dia masukin itu ya apa meda-meda ke Ultra Z Racer-nya itu kan satu-satu ya guys ya, yang dimana ada Zero Show, terus juga Leo Show, terus juga Seven Show. Ini mana itu masukinnya itu emang satu-satu, dan ternyata di serialnya juga ini udah diperlihatkan satu-satu men, dan saya jujur kurang serak banget. Jadi ya kesannya itu kayak ribet banget dan ya agak aneh sih, oke lah. Tapi ya walaupun kayak gitu ya udah dijelasin juga kan kalau misalnya di dimensi Ultraman kayak gini itu ya di 1 menit di dimensi ini sama dengan 1 detik di dunia nyata gitu. Jadi ya walaupun henshinnya cukup lama tapi yang nggak terlalu berpengaruh ke dunia nyata men, karena ya 1 menit sama dengan 1 detik di dunia nyata men. So, oke, jadi ya oke lah. Dan di sini pun ya si Z pun muncul dan menyelamatkan si Yoko, dan di sini uniknya itu si Scavenger atau si Yokonya ini diangkat men, diangkat kayak gini men. Dan itu jujur kayak kesannya tuh lucu sih, lucu, so, oke lah. Dan di sini kelihatan banget kalau si Yoko ini mungkin bisa dibilang ya terpukau dan mungkin cukup suka sama si Ultraman Z ini. Yang dimana mungkin kita bakalan bahas hal tersebut di akhir bahasan gitu soalnya. Dan di sini pun si Ultraman Z ya bertarung dengan si Neronga, dan pada akhirnya si Neronga ini mungkin bisa dibilang yang ngilang-ngilang terus. Dan di sini si Haruki pun ya, si Haruki dengan si Ultraman Z itu mungkin bisa dibilang ya kewalahan, dan pada akhirnya di sini pun si Haruki ingat dengan kata-kata si Kapten Hebikura yang dimana jangan pernah mengandalkan matamu. Dan di sini pada akhirnya si Haruki pun ya mungkin bisa dibilang mengandalkan batinnya, atau dan di sini pada akhirnya si Haruki pun menyuruh si Z untuk ya mungkin bisa dibilang yang menutup matanya dan merasakan daerah sekitar. Dan pada akhirnya mereka berdua menutup mata dan merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Dan pada akhirnya si Z ini ataupun si Haruki ini ya akhirnya menemukan si Neronga tersebut Pak. Dan pada akhirnya ditendang langsung ya, oke. Dan ini tendangannya mirip banget sama Leo Kick dan juga Zero Kick gitu. Mungkin gabungan dan dimodifikasi gitu kayak episode kemarin gitu, oke lah. Dan di sini pun ya seperti biasa fightingnya itu atau adegan bertarungnya itu epic banget dan ya cukup memanjakan mata. Dan di sini pada akhirnya si Neronga pun ya menghilang lagi, dan pada akhirnya si Z pun menutup matanya kembali. Dan di sini mereka merasakan bahwa si Neronga itu ada di belakang dia lagi itu, dan pada akhirnya dia pun langsung menggunakan finishernya yaitu Zetsuum Kousen, dan langsung meledak. Dan ini angle kameranya cukup keren banget sih, yang dimana ya biasanya kan kalau misalnya angle kamera pas Ultraman mau finisher biasanya kan ya ada di bagian pihak kita, ada di pihak kita, tapi ini tuh kayak seakan-akan si Z-nya itu nembak ke kita men. Jadi ini cukup unik dan cukup anti mainstream, itu cukup mantep banget dan beda banget itu, oke lah. Dan di sini pun ya si Ultraman Z Alpha Edge pun ya terbang ya seperti biasa membentuk Ultraman Z gitu, waduh. Dan di scene terakhir di sini ada si Yoko Nakashima yang mungkin ya kepikiran banget atau yang mungkin ya sangatlah memikirkan si Ultraman Z, yang dimana ya mungkin dia cukup jatuh cinta maybe, atau mungkin ya cukup suka sama si Ultraman Z, yang dimana ya mungkin karena si Ultraman Z tadi kan ya mungkin ya menyelamatkan si Yoko tadi, yang dimana ya cukup memorable bagi si Yoko ini mungkin lah ya. Dan di sini si Yoko pun ya mungkin bisa dibilang salah tingkah pada saat si Haruki Natsukawa pun nanya gitu, yang dimana lu kenapa senpai, yang dimana si Yoko ini ya mungkin bisa dibilang yang nanya lagi ke si Haruki, yang dimana Haruki lu tahu umur si Ultraman Z gak? Dan di sini pun si Haruki pun menjawab ya Ultraman Z itu berumur 5000 tahun. Wah seriusan, kata si Yoko Nakashima, lu tahu dari mana? Dia menjawab, ya benar senpai, kalau si Ultraman Z itu ya mungkin bisa dibilang ya berumur 5000 tahun, yang dimana gua pernah dengar dari orang lain gitu, yang dimana ya si Z ini berumur 5000 tahun gitu. Dan pada akhirnya ya si Yoko ini percaya kepada si Haruki, yang dimana ya Ultraman Z itu ya berumur 5000 tahun. Dan di sini di scene terakhir ya si Yoko ini memegang ya mungkin ya medal dari Ultraman Mbah, dan dia memeluknya men, asik gila. So oke lah, jadi ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya pembahasan episode 2 dari Ultraman Z yang baru aja tayang gitu. Ya dimana di sini cukup memorable dan cukup ya mungkin gampang dicerna gitu ceritanya. Ya dimana di sini ya saya cukup ya mungkin excited banget pengen nonton terus-terusan men ya. Yang dimana di sini kita cuma bahas beberapa adegan yang mungkin bisa dibilang ya yang paling berkesan dan juga paling penting itu di episode kali ini. Dan mungkin kalau misalnya kita bahas full kayak kemarin atau ya kayak episode 1 kemarin, itu mungkin bakalan makan durasi banget dan mungkin cukup bosen gitu kalau misalnya kita bahas-bahas terus kayak gini men. Nah, jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya pembahasan kita tentang ya episode 2 dari Ultraman Z, singkat, padat, namun ya semoga aja jelas itu. Dan buat teman-teman yang pengen berpendapat lanjut tentang serial Ultraman Z ini, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti mungkin kita bisa berdiskusi bareng, terus juga berteori bareng, dan mungkin ya bisa memecahkan misteri-misteri yang ada di serial Ultraman Z ini. So, oke, jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya. Thank you banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan ya
Mohon maaf kalau misalnya ada info yang saya sampaikan itu salah, ya mohon dimaafkan ya, karena ya saya juga ya cuma manusia biasa yang ingin berpendapat tentang ya hal ini gitu. So, oke, jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan saya bilang sayonara.